adik-adik, apa kabar? Apakah kamu sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Ya, kakak juga sudah tidak sabar untuk membacakan kamu sebuah cerita yang menarik. Maka pastikan kamu duduk yang nyaman dan dengarkan dengan seksama ya. Dino menyukai permainan sepak bola. Dia merasa sangat hebat ketika dapat berlari bersama teman-temannya untuk mengejar benda yang berbentuk bulat, sempurna, dan dapat memecahkan teka-teki dengan strategi untuk memasukkan bola ke dalam gawang lawan. Perasaan senang itu ditambahi dengan dukungan mama dan papanya, yaitu dengan membelikannya sepatu yang bagus dan baju berwarna merah lengkap dengan celananya. Wah, seragam yang cocok untuk bermain dengan tim, pikir Dino. Turnamen permainan sepak bola antar sekolah akan segera diadakan, tepat seminggu lagi. Tim Dino sudah latihan terus-menerus. Mereka semakin hebat, semakin kompak, dan bisa bekerja sama. Sebuah sore, Dino dan teman-temannya seperti biasa bersemangat untuk latihan. 3, 4, 5, 6 temannya berkumpul dengan baju bolanya masing-masing. Lalu setelah mereka berkumpul lengkap, pertemuan itu mereka lanjutkan dengan segera memasuki lapangan untuk bermain seperti yang mereka rencanakan. 20 menit berlalu dengan cepat. Dino sudah dapat memasukkan gol pada timnya dalam waktu yang singkat. "Kamu selalu hebat, Dino," kata Bagas berteriak. Dino sangat bangga dan terus melanjutkan permainannya dengan baik. Hingga di menit ke-30, bola bergulir hendak mendekati batas garis. Maka dengan sigap temannya memberi kode pada Dino. "Ayo Dino, masih ada kesempatan, kejar bolanya." Dan benar saja, Dino segera mendekati bola dan akan menendang bola tersebut. Dino mengingat semua peristiwa, kemenangan, dan ucapan selamat yang diberikan teman juga orang tuanya. "Aku tidak akan gagal kali ini. Kami harus memenangkan turnamen," Dino mendesis dalam hati. Namun, tanpa diduga dan tidak sengaja, alih-alih menendang bola yang bergulir dengan cepat, Dino menendang benda tumpul dan terjatuh. Satu hal yang pasti diketahui Dino, itu bukan bola, katanya pelan hampir tidak terdengar. Dan kemudian Dino jatuh. Pandangannya kunang-kunang, tubuhnya seperti terbawa angin, dan seketika saja semuanya gelap. Gelap, benar-benar gelap. Teman-teman segera mendekat pada Dino. Kakinya berdarah. Dia tersandung sebuah benda tumpul dan sekarang dia tidak sadarkan diri. Dino terbangun dengan rasa kesal. Besok adalah waktu di mana turnamen bola berlangsung. Tetapi kakinya saat ini masih sakit. Dia tidak bisa bermain. Teman-teman sangat sedih akan peristiwa kecelakaan Dino. Teman-teman merasa pasti akan kalah karena mereka yakin Dino lah jagoan mereka. "Kami pasti akan kalah tanpamu, Dino," kata Bagas bersedih dan matanya berkaca-kaca. Mereka sudah berusaha sangat keras dan kini semuanya terasa sia-sia. Dino sudah menangis berhari-hari. Dia sangat marah. "Kenapa ini harus terjadi? Seharusnya aku tidak mengalami ini, Ma," kata Dino kesal. Seharusnya tidak, aku tidak mau seperti ini, Ma." Dino sekarang menjatuhkan air matanya. Perasaan Dino campur aduk, marah, kesal, kecewa. Dia merasa dirinya bodoh. Dia merasa menyesal kenapa harus mengejar bola di waktu itu. Dia merasa sangat kecewa karena permainan itu harusnya berlangsung dengan dirinya. Dino yang hebat, Dino yang terhebat sudah hilang. Dia menangis sesungguhkan. Mamanya berdiam diri, memeluk Dino dengan perasaan yang bercampur itu. Sesaat kemudian, mamanya mulai berbicara pelan. "Dino, Mama mengetahui kamu kesal dan marah sekali. Kamu sudah berusaha sebaik mungkin untuk mempersiapkan dirimu. Kamu tahu kisah pelayan Naaman?" Dino menatap mamanya dan mengingat kisah itu, yaitu seorang perempuan kecil yang dibawa dari tanah orang Israel, dibawa dengan paksa, bukan dibawa dengan permintaan yang baik-baik. Tubuhnya yang kecil itu harus dipakai untuk melayani di istana, yaitu menjadi pembantu bagi Naaman. Ketika Naaman sedang sakit dan sudah mencoba segala cara menyembuhkan dirinya, gadis kecil itu merasa sangat kasihan. Lalu dengan keberanian,
yaitu dengan semua resiko yang akan diterima oleh pelayan kecil itu. Saat dia mengatakan yang dia ketahui, dia berkata, "Tuan, di Israel tempat asalku ada seorang nabi, yaitu penyampai pesan dari Tuhan yang dapat menyembuhkan tuanku. Pergilah ke sana dan tuan akan sembuh." Naaman mencoba saran gadis kecil itu, dan benar saja, Naaman sembuh. Walaupun gadis kecil itu dibawa dengan paksa, dia tetap merasa bahwa Tuhan memakainya menyampaikan pesan kepada Naaman yang bukan seorang percaya kepada Tuhan. Mamanya melanjutkan, "Dino, walaupun kamu harus mengalami sakit sekarang, itu adalah bagian dari cara Tuhan untuk kamu menyampaikan pesan Tuhan. Kamu tahu bahwa orang yang percaya pada Tuhan tidak akan kehilangan semangat walaupun dalam masalah besar," kata mamanya. Dino mengangguk. Dia ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego yang di dalam api, Daniel di dalam gua singa. Mereka tidak kehilangan kekuatan walaupun di tengah kesulitan. Dino memiliki harapan dan mama kemudian meninggalkannya untuk merenung. Dino berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, Dino kesakitan dan tidak dapat bermain sepak bola besok. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang lemah asalkan bersama dalam nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berilah semangat baru untuk tubuh Dino. Biarkanlah Dino melakukan pekerjaan Tuhan di tubuh Dino yang kecil ini. Amin." Seperti mendapat kekuatan dan semangat baru, keesokan paginya Dino memakai baju bolanya. Dia minta papa mengantarkannya ke lapangan bola. Dan papa setuju dengan rencana Dino. Teman-teman sudah terlihat lemas, tidak bersemangat. Jagoan mereka yang mereka harapkan tidak ikut bermain. Maka ketika Dino menghampiri mereka semua datang berlarian memeluk Dino dan mereka terlihat kembali bersemangat. "Dino, kau datang!" Teman-teman sangat terharu dan mendapatkan kekuatan baru. "Teman-teman, masih ada harapan," kata Dino bersemangat. "Tentu saja Dino, kalau kau ikut bermain pasti tim ini akan menang," kata temannya bersemangat. Walaupun keadaan Dino tidak baik. "Tidak temanku, tidak. Harapannya bukan padaku," Dino tersenyum. "Maksudmu apa Dino?" kata temannya mulai khawatir. "Lihatlah burung di udara. Mereka dapat makan walaupun tidak bisa menanam biji jagung. Mereka dipelihara tangan yang besar kawanku. Kalian tidak menang karena aku. Kalian akan menang di dalam Tuhan." Bagas dan teman-teman berpikir dan menyahut, "Benar Dino, Daud yang kecil mengalahkan raksasa Goliat." "Benar Bagas, lihatlah, kita sudah berlatih. Sekarang mari kita menyerahkan usaha yang kita buat untuk dipakai Tuhan." Mereka bergandeng tangan dan berdoa. "Tuhan Yesus, di dalam tangan-Mu kami serahkan turnamen ini. Kami berhasil bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Tuhan yang memberi keberhasilan. Kami kalah bukan karena Tuhan suka kami kalah, tapi karena Tuhan mau kami belajar lebih lagi. Kami mau serahkan turnamen dan seluruh anggota tubuh kami dipakai Tuhan. Amin." Nah, teman-teman bermain sangat hebat. Mereka terlihat percaya diri dan bersemangat. Kehebatan tidak berada pada Dino yang terlatih, tetapi pada tangan Tuhan yang memakai semua orang yang percaya kepadanya. Kekuatan bisa hilang, tetapi segera akan kembali bila mengingat Tuhan bersama anak-anak. Keberhasilan dibawa oleh Bagas dan teman-temannya. Usaha mereka tidak sia-sia dalam berlatih dengan semangat. Tuhan mau tunjukkan bahwa kekuatan itu bukan pada seseorang yang mereka tahu paling hebat, tetapi pada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Dino bangga sekali menyampaikan pesan Tuhan kepada timnya. Anak-anak, apakah kamu hari ini punya semangat yang sama dengan Dino? Ayo kita semangat dan belajar untuk lebih berharap kepada Tuhan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.